Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Oktaviani, NIM 11234014, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup dokumen hukum, di mana ruang lingkup dokumen hukum ini terbagi menjadi 18 bagian dan negara. Contoh dari buku hukum ini yaitu penelitian hukum, di mana buku penelitian hukum ini dibagi menjadi 6 bab. Kemudian, untuk mengenal metode dan karakter ilmu hukum, kemudian pengidentifikasian isi hukum dan keberadaan dalam dogma, teori, serta filsafat hukum yang dirangkai dengan berbagai sumber. Oke, baiklah. Yang pertama yaitu buku hukum. Buku hukum di sini merupakan kumpulan atau himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu dan mengenai seputar hukum-hukum yang ada, seperti peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali yang sifatnya sah dan mengikat. Isi dari buku hukum ini harus ditaati oleh setiap warga negara. Yang kedua yaitu buku bidang lain. Buku yang merupakan mengenai penjelasan problema utama ilmu hukum. Contoh dari buku bidang lainnya ini, profesi hukum itu asing, di mana buku ini untuk mengenalkan beragam profesi hukum yang ada kelak dapat dijalani oleh adik-adik pelajar yang masih duduk di sekolah menengah ataupun mahasiswa fakultas hukum. Yang ketiga, himpunan peraturan perundang-undangan, di mana buku ini memuat himpunan peraturan perundang-undangan yang lengkap serta memiliki cakupan yang luas, berbagai segala peraturan di bidang kehidupan. Contoh dari himpunan peraturan perundang-undangan yaitu buku himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, di mana buku ini merupakan sebuah buku referensi yang diandalkan oleh pakar buku. Buku ini memuat peraturan perundang-undangan penting yang sekarang berlaku di Indonesia. Yang kelima, Yang kelima yaitu laporan penelitian hukum. Laporan di sini suatu karya ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau berbagai gejala hukum tertentu dengan cara menganalisinya. Contoh dari laporan penelitian hukum yaitu laporan penelitian tentang pengaruh Islam terhadap hukum adat di Sumatera Barat atau Minangkabau. Laporan ini khusus mengenai hukum perkawinan, warisan, wasiat, dan adopsi. Yang keenam, hasil seminar hukum. Buku ini berisi laporan atau hasil diskusi dari suatu mengenai hukum. Contohnya yaitu Seminar Hukum Nasional ke-6 tahun 1994. Pengarangnya yaitu Indonesia Badan Pembinaan Hukum, Penerbitan Nasional Departemen Kehakiman. Terbit di Jakarta. Buku ini berisi tentang dalam Seminar Hukum Nasional ke-4. Diadakan di Jakarta pada tahun 1979 dengan tema Pembinaan Hukum Nasional dengan tatanan negara yang berdasarkan kepada Rule of Law sesuai dengan cita-cita Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 naskah akademik. Contohnya yaitu naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, di mana buku ini berisi mengenai apa naskah undang-undang yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa publik. Yang kedelapan yaitu jurisprudensi, di mana keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Contohnya yaitu Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2004, di mana buku ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta tahun 2005, memiliki 743 halaman dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Buku Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2004 dan secara periodik diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kesembilan yaitu clipping bidang hukum. Bahan dokumentasi hukum berupa potongan kertas yang akan menjadi dokumen. Contohnya yaitu clipping dengan judul PP 36 tahun 2017, Ironi Penegakan Hukum versus Rasa Keadilan. Clipping ini diterbitkan surat kabar haluan terbit pada 16 Oktober 2017. Clipping ini mengenai PP 36 tahun 2017, Ironi Menegakkan Hukum versus Keadilan yang dibuat oleh Haji Ali Arben. Yang ke-11 yaitu majalah hukum. Majalah hukum diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum dan biasanya terbit secara periodik, terbit 2 kali dalam setiap volume. Contohnya, majalah Presisi Hukum. Penerbitan PT Sari Borneo, pembinanya yaitu Divisi Hukum Mabes Polri dan Divisi Humas Mabes Polri. Isinya, selain yang berkaitan dengan dunia hukum, juga hal-hal umum seperti hiburan, profil, tokoh profil, dan daerah, dan lain-lain. Yang ke-12 yaitu majalah lain. Contohnya yaitu majalah hukum dan dinamika kemasyarakatan, di mana majalah hukum dan dinamika masyarakat merupakan wadah publikasi artikel hasil penelitian, pemikiran memuat bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh program studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulan, yaitu setahun 2 kali terbit. Yang ke-13 ada surat kabar. Surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan, biasanya dicetak pada kertas dan berisi mengenai hukum tertentu. Contoh dari surat kabar yaitu Koran Serambi Indonesia dengan judul Tim Hukum Indonesia dibentuk. Terbitan dari Serambi Indonesia pada 7 Mei 2019. Di surat kabar tersebut terdapat pendapat dari Bapak Wiranto beranggapan hasil rapat salah satunya adalah kami atau pemerintahan membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran, dan tokoh-tokoh tertentu. Yang ke-14 yaitu brosul dan pamflet, di mana terbitan seperti brosul, pameran yang berkaitan dengan bidang hukum ataupun kerja unit lainnya. Tulisannya yang dapat disertai dengan gambar atau tidak tanpa penyampulan atau penjilitan yang berkaitan dengan bidang hukum. Contohnya yaitu pamflet tentang bantuan hukum. Salah satu isi dari pamfletnya yaitu sesuai amanat undang-undang negara berkewajiban memberikan pelayanan, bantuan hukum, dan menanggung biaya perkara pencarian keadilan yang tidak mampu. Yang ke-15 yaitu bahan pustaka bukan buku. Bahan pustaka bukan buku contohnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, gambar atau video. Gambar atau video yaitu dokumen berupa sebuah gambar dan video yang berkaitan dengan bidang hukum. Yang kedua, rekam pita kaset. Rekam pita kaset yang berhubungan dengan bidang hukum. Ke-16, berita negara. Koran atau media resmi yang diterbitkan oleh suatu negara di Indonesia. Berita negara diterbitkan oleh pemerintah untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. 17 yaitu lembaran negara. Lembaran negara di mana referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman. Yang ke-18 atau yang terakhir yaitu lembaran daerah. Penerbitan resmi pemerintahan daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah dan keputusan gubernur. Oke, baiklah. Mungkin hanya ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.